Baiklah, saya akan mempresentasikan isolasi dan identifikasi bakteri termofilik dari sumber mata air di daerah Songgoriti. Mikroorganisme termofilik di Indonesia banyak ditemukan di sumber air panas atau di daerah gunung berapi, sehingga mikroorganisme tersebut biasanya hidup pada pH asam dan hidup pada daerah yang banyak mengandung belerang. Suatu penelitian dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri termofilik dari sumber air panas Songgoriti hingga diketahui genus dari isolat bakteri tersebut. Isolat bakteri tersebut diidentifikasi dengan menggunakan metode pengenceran dan hasil pengencerannya akan diinkubasi. Identifikasi bakteri dilakukan melalui pengamatan mikroskopis dengan metode pewarnaan gram, uji oksidasi, uji fermentasi glukosa, uji Na+, pewarnaan spora, dan uji strik anaerob. Langkah selanjutnya yang pertama kali dilakukan adalah isolat bakteri, yaitu pengambilan sampel air panas. Pengambilan sampel air panas dilakukan di sumber air panas Songgoriti. Pengukuran parameter fisika dan kimia yang dilakukan adalah suhu dan pH. Parameter suhu diukur menggunakan termometer yang dimasukkan ke dalam air dan dibiarkan selama 1 menit. Parameter pH dilakukan menggunakan pH meter yang dicelupkan di permukaan air. Sampel air kemudian diambil dari kolam pada kedalaman 50 cm dari permukaan air lalu dimasukkan ke dalam termos. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu air tetap sama dari sumbernya sehingga bakteri dapat tetap hidup dengan baik dan tidak terkontaminasi oleh lingkungan sekitar. Isolasi dan pemurnian bakteri. Langkah kedua. Isolasi yang disimpan, isolat bakteri yang disimpan dalam termos tadi diambil sebanyak 100 mikroliter dan ditambahkan ke dalam 10 ml media termos broth. Setelah itu, larutan tersebut diinkubasi selama 2 hari di dalam oven dengan suhu 55 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, media tersebut diambil sebanyak 10 mikroliter dan dilakukan pengenceran hingga 10⁻12 atau pengenceran sebanyak 12 kali. Hasil pengenceran lalu diambil 10 mikroliter dan dipindahkan ke media agar serta diratakan dengan menggunakan stick L atau menggunakan metode sprit clay. Setelah itu dilakukan inkubasi kembali selama 1 hari di dalam oven. Setelah itu koloni bakteri yang tampak setelah inkubasi akan dipindahkan ke media agar yang lebih steril. Isolat bakteri tersebut akan diberi nama A, B, C, dan D. Identifikasi dan karakterisasi isolat bakteri dapat dilakukan dalam berbagai cara. Yang pertama adalah pewarnaan gram. Isolat bakteri A diambil 1 oz dan digoreskan pada permukaan preparat steril yang kemudian dilakukan fiksasi, yaitu pemanasan. Kristal violet sebanyak 1 tetes di permukaan preparat, diteteskan di atas permukaan preparat dan terdapat lapisan bakteri tersebut dan didiamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, kelebihan zat warna dibuang dan dibilas dengan air secara hati-hati. Kemudian ditambahkan iodium sebanyak 1 tetes dan didiamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, dibuang kelebihan zatnya dan dibilas kembali dengan air secara hati-hati. Langkah selanjutnya adalah pencucian dengan alkohol 96% pada isolat bakteri tersebut dan dibilas dengan air secara hati-hati dan kembali diteteskan oleh safranin sebanyak 1 tetes dan didiamkan selama 30 detik. Setelah 30 detik, dibuang kelebihan zat warna dan kemudian dibilas kembali dengan air. Dikeringkan sisa-sisa air yang masih menempel pada preparat. Serta hasil dari pewarnaan tadi diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali menggunakan cairan imersi, di mana cairan imersi berguna untuk menjaga lensa objek agar tidak rusak dan dapat melihat dengan jelas isolat bakteri yang akan kita amati. Pewarnaan gram diulang untuk bakteri B, C, dan D. Langkah kedua atau cara kedua yaitu uji oksidasi. Reagen oksidasi yang kita gunakan adalah NNN tetrametil p-fenildiaminin TMPD dituang pada kertas saring. Isolat bakteri A diambil dan digoreskan pada kertas saring tersebut. Pengambilan isolat bakteri tidak boleh menggunakan alat yang berasal dari logam, harus dari kayu atau plastik. Hal ini untuk menghindari oksidasi logam yang akan mempengaruhi dan mengkontaminasi bakteri. Kemudian, reaksi akan kita tunggu selama 30 detik. Hasil positif akan ditandai dengan munculnya warna ungu, sedangkan hasil negatif ditunjukkan dengan warna merah muda.
Uji oksidasi diulang untuk isolat bakteri B dan D. Langkah ketiga atau cara ketiga yaitu uji fermentasi glukosa, di mana isolat bakteri A diambil 1 OC dan dimasukkan ke dalam media phenol red broth glucose, lalu diaduk. Media yang telah diberi isolat diinkubasi selama 2 hari. Perubahan warna akan terjadi, di mana warna merah mengindikasikan tidak adanya asam atau bakteri tidak mengandung asam, sedangkan warna kuning mengindikasikan adanya asam atau bakteri mengandung asam atau bersifat asam. Uji fermentasi glukosa ini diulang untuk bakteri B dan D. Cara keempat yaitu uji Na+, di mana isolat bakteri A diambil 1 OC dan digoreskan ke media Na, kemudian diinkubasi selama 1 hari. Hasil positif ditandai dengan munculnya bakteri, sementara hasil negatif ditandai dengan tidak adanya muncul bakteri pada media Na. Uji Na diulang untuk isolat bakteri B dan D. Cara selanjutnya yaitu adalah pewarnaan endospora, di mana pewarnaan endospora dilakukan untuk isolat bakteri C. Isolat bakteri C diambil sebanyak 1 OC dan digoreskan pada permukaan preparat steril, kemudian melakukan fiksasi. Preparat yang telah diberikan bakteri tersebut dibungkus dengan menggunakan kertas saring dan ditetesi oleh malakit green, di mana proses ini dilakukan di atas pemanas. Hal ini bertujuan agar isolat bakteri dan malakit green dapat terikat dengan kuat, sehingga pada saat pencucian nantinya tidak ada malakit green atau isolat bakteri yang lepas atau terbuang. Pada saat penetesan, jangan sampai cairan malakit green menjadi kering, sehingga harus ditetesi secara terus-menerus selama 4 menit. Setelah 4 menit, kertas saring dilepaskan dan preparat dibilas menggunakan air mengalir secara hati-hati. Setelah itu, preparat dikeringkan di atas api spiritus. Setelah preparat kering, titiskan kembali safranin sebanyak 1 tetes di atas isolat bakteri atau di permukaan preparat tersebut. Kemudian preparat tersebut didiamkan selama 2 menit. Setelah 2 menit, safranin sisa akan dibuang dan dicuci menggunakan air mengalir secara hati-hati. Kemudian keringkan sisa air menggunakan kertas saring. Preparat kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan perbesaran 1000 kali dengan menggunakan cairan imersi. Selanjutnya, uji strike anaerob juga hanya terjadi pada isolat bakteri C, di mana isolat C diinokulasi pada media thioglycolate agar yang telah dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius selama beberapa menit, kemudian dihomogenkan. Tabung tersebut kemudian diinkubasi selama 2-3 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah dilakukan beberapa cara dalam identifikasi dan karakterisasi isolat bakteri termofilik dari sumber mata air Songgoriti, maka dapat hasil serta pembahasan sebagai berikut. Hasil dari karakterisasi sampel air yang telah diambil yaitu sampel air yang diperoleh dari sumber langsung mata air Songgoriti diperoleh dengan pH 5,5 dan pada suhu 50 derajat Celcius. Bakteri yang dapat hidup pada suhu 50 derajat Celcius merupakan kategori jenis bakteri termofilik, di mana bakteri terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan kemampuannya terhadap suhu. Kemudian, jenis bakteri yang mampu pada 57 derajat Celcius merupakan kategori dari bakteri termofilik. Bakteri termofilik adalah bakteri yang dapat hidup pada suhu antara 40-70 derajat Celcius. Pada suhu di atas 50 derajat Celcius, oksigen masih dapat terlarut dengan baik sehingga kemungkinan bakteri di dalamnya merupakan bakteri aerob. pH 5,5 menunjukkan bahwa sampel air panas tersebut merupakan bersifat asam karena netralnya adalah pH merupakan 7 dan di bawah 7 disebut asam dan di bawah atas 7 disebut basa. Namun, kandungan sulfur pada daerah tersebut tidak melimpah. Kandungan sulfur yang melimpah dapat ditunjukkan dengan air yang bersifat sangat asam, yaitu air yang memiliki pH antara 1 sampai 2. Karena meskipun pH lebih kurang 5,5 dan termasuk dalam kategori asam, namun tidak mengandung kandungan sulfur yang melimpah pada sumber air panas Songgoriti tersebut.
Yang kedua adalah karakterisasi bakteri termofilik setelah hari kedua inkubasi. Pada inkubasi pertama, didapatkan 4 koloni bakteri, sedangkan pada inkubasi hari kedua, didapatkan 94 koloni. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri yang sangat cepat pada waktu 1 hari. Dari 94 koloni bakteri ini, dipilih 4 koloni bakteri. Inkubasi dilakukan dan pemurnian bakteri dilakukan pada media padat Na atau nutrien agar. Isolat yang diperoleh dari hari pertama diberi nama isolat S1, S2, S3, dan S4, sementara pada hari kedua diberi nama A, B, C, dan D. Isolat-isolat yang ada ditentukan morfologinya terlebih dahulu untuk membantu uji kimia yang dilakukan selanjutnya. Setelah dari isolat bakteri, kita akan beralih ke hasil dan pembahasan untuk identifikasi dan karakterisasi bakteri termofilik tersebut. Maka tadi yang pertama adalah pewarnaan gram, di mana pewarnaan gram dilakukan untuk mengelompokkan bakteri menjadi 2, yaitu gram positif dan gram negatif. Pada pewarnaan gram, hasil yang didapat akan ditentukan dari komposisi dinding sel pada bakteri. Pada pewarnaan gram, reagen digunakan 4 jenis, yaitu kristal violet, iodin, alkohol, dan safranin. Di mana fungsi dari keempat reagen ini adalah kristal violet memberikan warna terhadap bakteri, dan bakteri akan mengikat warna kristal violet. Iodin bertujuan untuk mengikat lebih kuat antara bakteri dengan kristal violet. Alkohol digunakan untuk mencuci atau melunturkan warna dari kristal violet tersebut. Serta safranin digunakan sebagai warna pembanding hasil sebagai akibat dari pencucian oleh alkohol. Bakteri gram positif akan mempertahankan warna ungu kristal violet, sehingga kita diamati dengan mikroskop akan menunjukkan warna ungu. Sementara gram negatif, dia dapat mempertahankan warna ungu dari kristal violet, tetapi zat warna safranin dapat diserapnya pada dinding sel, sehingga pada saat dilihat menggunakan mikroskop akan memperlihatkan warna merah. Hasil pewarnaan gram dapat digunakan untuk mengetahui bentuk morfologi dari keempat jenis isolat tersebut, A, B, C, dan D, serta bentuk selnya. Uji biokimia untuk gram negatif adalah uji oksidasi, sedangkan untuk uji gram positif adalah uji pewarnaan endospora, di mana hal yang menyebabkan bakteri gram positif menjadi ungu dan bakteri gram negatif menjadi merah, yaitu adalah susunan dari dinding selnya, di mana gram positif memiliki dinding sel peptidoglikan yang tebal sehingga dapat mengikat dengan kuat kristal violet sehingga pada saat dicuci dengan alkohol tidak luntur, sementara pada gram negatif peptidoglikannya sangat kecil dan lemaknya sangat banyak sehingga pada saat dicuci dengan alkohol lemak tidak mampu mempertahankan warna kristal violet tapi mampu mengikat safranin sehingga dia akan menjadi warna merah. Hasil pewarnaan gram untuk isolat A, B, dan D menunjukkan bentuk sel batang atau basil berwarna merah. Dari hal tersebut diketahui bahwa isolat A merupakan bakteri gram negatif. Hasil pewarnaan gram untuk isolat bakteri C menunjukkan sel batang atau basil berwarna ungu. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa isolat C merupakan bakteri gram positif, sementara A, B, dan D merupakan gram negatif. Setelah itu, isolat-isolat A, B, C, dan D akan dilakukan oksidasi untuk bakteri gram negatif dan pewarnaan spora untuk gram positif. Uji oksidasi dan pewarnaan endospora dilakukan untuk mendapatkan genus yang lebih spesifik dari isolat-isolat tersebut. Selanjutnya adalah uji oksidasi. Uji oksidasi digunakan untuk mengetahui bakteri menghasilkan enzim sitokrom oksidase. Pada uji ini dilakukan reagen TMPD. Reagen merupakan indikator redoks dalam mengukur aktivitas enzim sitokrom oksidase yang terjadi pada bakteri. Enzim sitokrom oksidase merupakan enzim kompleks yang berperan dalam fosforilasi oksidatif. Hasil isolasi bakteri A menunjukkan hasil positif untuk uji ini, yang timbulnya warna ungu setelah direaksikan dengan reagen TMPD. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri tersebut merupakan bakteri aerob yang memiliki enzim sitokrom C oksidase. Menurut sebuah buku yaitu Second Edition of Berger Manual, kemungkinan isolat berasal dari kelompok bakteri Aeromonas sp, Pseudomonas sp, dan Vibrio sp. Hasil pada isolat bakteri B dan D juga menunjukkan hasil yang sama dengan isolat bakteri A. Isolat bakteri tersebut merupakan bakteri aerob yang juga memiliki enzim sitokrom C oksidase. Isolat bakteri B juga merupakan isolat bakteri yang berasal dari kelompok bakteri Aeromonas sp, Pseudomonas sp, dan Vibrio sp. Uji biokimia untuk isolat A, B, dan D adalah uji fermentasi glukosa untuk mengelompokkan bakteri menjadi kelompok yang lebih kecil lagi, yaitu Aeromonas
SP dan Vibrio SP. Uji fermentasi glukosa dilakukan untuk mengetahui apakah isolat bakteri tersebut dapat melakukan fermentasi glukosa. Perubahan warna yang terjadi pada media menunjukkan adanya asam sebagai hasil proses fermentasi glukosa. Pada fermentasi, hanya bakteri yang bersifat aerob fakultatif yang dapat melakukan fermentasi glukosa, dan bakteri yang bersifat aerob obligat tidak dapat melakukan proses fermentasi glukosa ini. Hasil isolat bakteri A, B, dan D menunjukkan bahwa isolat dapat melakukan fermentasi glukosa dengan adanya perubahan warna dari warna merah menjadi warna kuning. Kemungkinan genus dari isolat C berasal dari kelompok bakteri Vibrio SP dan Aeromonas SP. Pada hari kedua inkubasi dapat dilihat bahwa isolat A, B, dan D merupakan bakteri aerob fakultatif yang mampu memfermentasikan glukosa menjadi asam pirufat. Uji berikutnya dari fermentasi glukosa ini adalah uji Na+ yang dilakukan untuk mendapatkan genus dari isolat bakteri A, B, dan D. Pada tabung Murham dapat diketahui juga bahwa tabung ini tidak memiliki bakteri dengan tidak adanya ruang udara pada tabung Murham dan warnanya merah. Sementara pada tabung ini adanya ruang udara mengindikasikan adanya bakteri dan berubah menjadi warna merah mengindikasikan adanya asam. Uji Na dilakukan untuk membentuk atau membedakan kelompok bakteri Vibrio SP dan Aeromonas SP. Kelompok bakteri Vibrio SP merupakan kelompok bakteri halotoleran yang mampu bertahan pada lingkungan dan memiliki kadar mineral yang tinggi. Uji Na dilakukan untuk membedakan antara bakteri Vibrio SP dan Aeromonas SP. Isolat bakteri A, B, dan D menunjukkan bahwa bakteri tersebut positif terhadap uji Na+ dengan adanya pertumbuhan bakteri pada media NaCl 6%. Berdasarkan hasil uji biokimia tersebut, isolat A, B, dan D merupakan bakteri dari genus Vibrio SP. Kelompok bakteri Vibrio SP merupakan bakteri yang dapat hidup pada lingkungan yang memiliki kadar mineral yang cukup tinggi. Pada Vibrio SP, terdapat kandungan KCl yang memampukan bakteri dapat bertahan hidup dari tekanan osmosis. Kelompok bakteri Vibrio biasanya ditemukan pada daerah yang memiliki kadar Na yang cukup tinggi, seperti laut dan pegunungan. Hal tersebut memungkinkan bakteri Vibrio ditemukan di lingkungan Songgoriti. Pewarnaan endospora di mana dilakukan pada bakteri C merupakan bakteri gram positif. Menurut buku Second Edition of Bergin Manuals, untuk mengetahui genus dari bakteri gram positif tersebut dilakukan pewarnaan endospora. Pada pewarnaan endospora, reagen yang digunakan adalah malakit green dan safranin untuk pewarnaan spora. Hasil dari pewarnaan spora pada bakteri C dilihat dengan menggunakan mikroskop, menunjukkan warna hijau yang menunjukkan bahwa bakteri tersebut memiliki endospora. Endospora merupakan struktur yang tahan terhadap keadaan lingkungan yang ekstrim, seperti kering, pemanasan, keadaan asam. Endospora berbentuk sangat padat dan reflaktil karena memiliki kandungan air yang sangat rendah. Bakteri yang memiliki endospora sangat sulit diwarnai sehingga dilakukan pewarnaan spesifik. Pewarnaan spesifik yang digunakan adalah malakit green. Bakteri penghasil spora tahan terhadap pewarnaan. Bakteri menghasilkan spora akan mengikat kuat senyawa pewarna yaitu malakit green, dan ketika dilakukan pewarnaan selanjutnya menggunakan safranin, sel spora tidak dapat berikatan dengan pewarna safranin karena sudah berikatan dengan kuat dengan malakit green yang dari awal. Oleh karena itu, warna bakteri spora adalah hijau. Bakteri yang tidak memiliki spora cenderung tidak tahan terhadap pengecatan karena hanya memiliki sel vegetatif. Saat diwarnai dengan malakit green, sel vegetatif akan mampu berikatan dengan pewarnaan tersebut, tapi tidak dapat dilunturkan setelah dilakukan pencucian karena tidak berikatan kuat dengan pewarna malakit green. Setelah itu dilakukan pengecatan dengan menggunakan safranin dan sel vegetatif akan berikatan dengan pewarnaan safranin hingga warna menyekan akan menjadi warna merah muda. Hasil pewarnaan endospora isolat C menunjukkan bahwa bakteri C menunjukkan hasil yang positif dengan warnanya warna hijau dalam pewarnaan endospora. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan bakteri isolat C adalah bakteri Clostridium sp dan Bacillus sp. Endospora pada bakteri ini berfungsi untuk melindungi bakteri dari suhu tinggi. Hasil dari selanjutnya dari uji strik anaerob adalah media yang digunakan pada media thioglycolate agar adalah digunakan untuk mengetahui hubungan antara oksigen dengan mikroorganisme. Media terbuat dari asam thioglycolic dengan agar yang akan mencegah masuknya oksigen ke dalam media. Media juga memiliki indikator berupa resazurin yang digunakan untuk mengetahui keberadaan oksigen pada media. Resazurin akan berwarna merah ketika di dalam media terdapat oksigen dan akan semakin memudar dengan berkurangnya kandungan oksigen pada media. Nah, pada gambar ini dia mengatakan bahwa tidak adanya oksigen di dalam karena tidak adanya warna merah. Pada media thioglycolate
agar yang membutuhkan bakteri, media akan memiliki dua warna, yaitu merah muda dan kuning. Menurut second edition of Berger Manuals, bakteri yang ditemukan merupakan bakteri dari genus Bacillus sp. Bacillus sp merupakan menurut Berger Manual adalah bakteri yang berasal dari genus gram-positif yang memiliki sifat aerob obligat maupun aerob fakultatif dan membentuk endospora pada kondisi lingkungan tertentu. Sehingga dari hasil ini didapat kesimpulan bahwa isolat bakteri A memiliki genus Vibrio sp, isolat B memiliki genus Vibrio sp, isolat C memiliki genus Bacillus sp, isolat D memiliki genus Vibrio sp. Karakteristik Vibrio sp adalah gram negatif, sel berbentuk batang, positif terhadap uji oksidasi, positif terhadap uji fermentasi, dan positif terhadap uji Na+. Sementara karakteristik Bacillus sp adalah gram positif, sel berbentuk batang, bersifat aerob, positif terhadap pewarnaan spora, dan negatif terhadap uji strict anaerob. Sehingga dapat ditentukan bakteri termofilik jenis apa yang terdapat pada sumber mata air bakteri termofilik sumber mata air Songgoriti, yaitu Vibrio sp dan Bacillus sp. Sekian presentasi saya tentang isolasi dan identifikasi bakteri termofilik dari sumber mata air panas di daerah Songgoriti. Terima kasih.